Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anakku, bagaimanakah hukum mengkonsumsi daging ayam tiren atau daging ayam mati kemarin yang mati tanpa disembelih? Maka hukum memakannya adalah haram karena termasuk bangkai. Tidak semua bangkai haram dikonsumsi, ada bangkai yang boleh dikonsumsi. Bangkai yang halal atau boleh dikonsumsi adalah ikan air laut maupun ikan tawar, serta bangkai belalang, maka boleh untuk mengkonsumsi. Baik anak-anakku, tahukah kalian mengapa hewan yang akan kita konsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Penyembelihan hewan tidak bertujuan untuk menyakitinya, tetapi justru sebaliknya untuk memperlakukan hewan tersebut secara baik. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya ditusuk, dicekik, diracun, ataupun dipukul. Selanjutnya adalah ketentuan orang yang menyembelih. Penyembelih harus beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir, orang musyrik maupun orang yang murtad hukumnya tidak sah. Yang kedua adalah menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Penyembelih balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Selanjutnya adalah ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang pertama adalah hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat menyembelih sebelum matinya, maka hewan itu boleh dikonsumsi atau dimakan, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua adalah hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah disembelih. Baik, selanjutnya adalah ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih. Hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung secara cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Alat tersebut atau alat penyembelihan tidak terbuat dari tulang, kuku, ataupun gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Yang ketiga adalah alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Baik anak-anakku, setelah mengetahui ketentuan orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, dan alat yang digunakan untuk menyembelih, selanjutnya kita akan mempelajari ketentuan menyembelih. Yang pertama adalah penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Yang kedua adalah pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan 3 bagian, yaitu tenggorokan atau saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Jika ketiganya sudah terputus, maka penyembelihan menjadi sah.
Baik anak-anakku, selanjutnya adalah tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan mekanik. Adapun pengertian penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, dan sebagainya. Penyembelihan mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Baik anak-anakku, perhatikan dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu 1. Mengasah alat penyembelihan setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Yang kedua adalah menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat dan membaca basmalah atau menyebut asma Allah. Yang keempat adalah menyembelih di pangkal leher. Adapun hal-hal yang dimaksudkan dalam penyembelihan adalah menyembelih dengan alat yang kurang tajam, menyembelih dari arah belakang leher, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Next, bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Hukumnya halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Baik anak-anakku, alhamdulillah telah berakhir pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.